Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Baik anak-anakku yang soleh dan soleha, pada hari ini kita masih menjalankan pembelajaran jarak jauh. Nah, anak-anak tetap semangat ya belajarnya walaupun masih dari rumah. Nah, pada hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam, bab terakhir yaitu bab 5 tentang Nabi Muhammad penyayang, pemelihara, dan penyelamat lingkungan. Ada beberapa bagian yang perlu kita bahas. Yang pertama, Muhammad tokoh yang penyayang, ya, penyayang pada anak yatim, perempuan janda, orang sakit, dan lain-lain. Ada kasih sayang terhadap musuhnya. Nah, yang bagian B, Nabi Muhammad pemelihara dan penyelamat lingkungan, ya, ada yang kasih sayang kepada binatang, terus kasih sayang kepada tanaman dan lingkungan. Nah, sebelum kita bahas, sebaiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Semoga pelajaran yang kita pelajari semakin bermanfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran. A. Muhammad tokoh yang penyayang. Sifat kasih sayang yang terdapat pada diri Rasulullah SAW tidak akan ada yang menyamainya. Hatinya diselimuti dengan sifat ramah, mudah menangis, dan air mata yang bercucuran. Pada waktu itu beliau pernah dianiaya, disiksa, dipukuli, dan dilempari batu. Namun jawaban beliau yaitu, "Ya Allah, maafkan kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui." Pada saat peristiwa Fathul Mekah, Rasulullah bersama pasukan orang Islam sudah berada di Mekah. Beliau mengirim utusan untuk menemui Sofwan bin Umayyah, Abu Sufyan bin Harb, dan Haris bin Hisam yang pernah memusuhi beliau dan menganiayanya. Tetapi bagaimana kata Rasulullah? Rasulullah berkata, "Katakanlah bahwa Allah telah membuka kemungkinan bagi mereka untuk menyadari apa yang telah diperbuatnya selama ini." Kasih sayang Rasulullah kepada anak-anak, anak yatim, perempuan janda, orang sakit, dan lain sebagainya. Nah, di sini kasih sayang Rasulullah yang pertama kepada anak-anak. Nah, ketika itu Siti Aisyah telah menerangkan bahwa Rasulullah menciumi dua orang cucunya, yaitu Hasan dan Husain, di depan si Al-Aqra bin Hubais yang ketika itu sedang berada di rumah beliau. Lalu si Al-Aqra berkata, "Ya Rasulullah, aku mempunyai 10 anak, tetapi aku belum pernah mencium seorang pun dari mereka." Beliau menatap muka Al-Aqra kemudian menjawab, "Orang yang tidak mempunyai rasa kasihan tidak akan dikasihani." Selanjutnya, Siti Aisyah menyatakan lagi ketika seorang Arab Badui berkata kepada Rasulullah, "Anda suka menciumi anak-anak, kami tidak pernah menciumi mereka." Mendengar ucapan itu, beliau menyahut, "Orang yang mempunyai rasa kasih sayang kepada anak-anak di dalam hatinya tentu suka menciumi mereka. Sedangkan orang yang telah hilang rasa sayangnya di dalam hatinya tentu tidak akan mau menciumi anak-anak." Selain kepada kasih sayang kepada anak-anak, Rasulullah juga menaruh kasih sayang kepada orang perempuan janda dan orang miskin. Bila sedang berjalan, beliau melihat fakir miskin atau seorang janda yang memerlukan pertolongan, beliau tidak akan meneruskan perjalanan, melainkan beliau memberi bantuan kepada mereka. Rasulullah juga pernah mendatangi orang yang lemah di kalangan kaum muslimin, menjenguk mereka yang sedang sakit, dan turut mengantarkan jenazah mereka hingga ke dalam kubur. Rasulullah juga pernah memperlakukan anak yatim itu seperti anaknya sendiri. Pernah beliau berpesan kepada para sahabatnya, barang siapa yang mengasuh mereka, berbuat kebaikan kepada mereka, betapa besar fadilahnya, yaitu mereka seperti menunjukkan dua jari telunjuk dan jari tengah.
Nah, beliau berkata, "Aku dan pengasuh anak yatim berada di dalam surga." Beliau mengatakan pula, keluarga muslimin yang terbaik ialah keluarga yang di dalamnya terdapat anak yatim dan memperlakukannya dengan baik. Yang kedua, kasih sayang kepada yang pernah memusuhinya. Yang pertama ada Umar bin Khattab. Sebelum memeluk agama Islam, Umar bin Khattab sangat memusuhi Nabi karena Nabi dianggap membawa kekacauan di kota Mekah, terutama kepada kaum Quraisy. Sampai Umar bin Khattab ini berkali-kali mendatangi Rasulullah untuk membunuhnya. Ketika kabar ini sampai terdengar oleh Rasulullah, beliau tetap tidak menaruh dendam dan tidak memusuhinya. Bahkan beliau berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memperkuat umat Islam dengan salah satu di antara dua Umar, yaitu Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham, yaitu Abu Jahal. Ternyata doa Nabi ini terkabul. Allah memberi hidayah kepada Umar bin Khattab, sehingga ialah yang memeluk ajaran agama Islam dan menjadi pengikut Rasulullah. Umar bin Khattab ini menjadi pengikut yang setia sampai beliau itu terpilih menjadi khalifah yang kedua setelah Rasulullah wafat. Nah, yang kedua ada Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan sebelum memeluk agama Islam sama dengan Umar bin Khattab, termasuk orang yang memusuhi Nabi serta ajaran Islam. Ayah dan ibu Muawiyah yaitu Abu Sufyan bin Harb dan Hindun bin Utbah lebih membenci lagi terhadap Nabi Muhammad karena beliau sebagai pembawa ajaran agama Islam dianggap memecah belah orang-orang Mekah. Nah, si Abu Sufyan ini sebagai salah satu tokoh utama kafir Quraisy yang beberapa kali memimpin peperangan untuk melawan Nabi Muhammad dan kaum muslimin. Hindun, perempuan yang sangat kejam, sampai pada waktu cerita perang Uhud, Hindun itu menganiaya mayatnya Hamzah bin Abdul Muthalib. Cerita pada saat Fathul Mekah, terbukanya kota Mekah, beliau memaafkan mereka bertiga, yaitu Muawiyah, Hindun, dan Abu Sufyan. Ketiganya memeluk agama Islam. Setelah ada dalam barisan Islam, Muawiyah sangat disayangi oleh Rasul sampai ia diangkat sebagai penulis wahyu, dan setelah Nabi Muhammad wafat, Muawiyah terpilih menjadi khalifah yang pertama pada Daulah Bani Umayyah. Pembahasan yang kedua yaitu Muhammad memelihara dan menyelamatkan lingkungan. Nabi Muhammad sebagai tokoh yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Bukan saja kasih sayangnya hanya kepada sesama manusia, tetapi juga terhadap lingkungan, baik binatang maupun tanaman. Kasih sayang kepada binatang. Rasulullah sangat menyayangi binatang. Abdurrahman bin Abdullah berkata, "Kami sedang berjalan bersama Nabi dalam suatu perjalanan. Tiba-tiba kami melihat seekor burung bersama dua anaknya. Dua anak burung itu kami ambil dan ketika induknya datang, ia mencicit. Setelah Rasulullah datang, beliau bersabda, 'Siapa yang menyakiti burung itu dengan mengambil anaknya, kembalikanlah anak burung itu dengan induknya.'" Nah, di sini Rasulullah itu melarang burung itu dijadikan sebagai sasaran anak panah atau latihan memanah. Nah, barang siapa yang menyakiti hewan, hendaklah mengasah dan mempertajam pisaunya untuk memproses percepatan penyembelihan. Jadi, janganlah menyembelih binatang sementara binatang lain itu melihatnya. Ya. Jadi Rasulullah berpesan jangan kita menganiaya dan menyiksa binatang. Sebaiknya mari kita beri makan, minum hingga binatang itu tidak kelaparan dan kehausan. Cerita lain juga, pada waktu itu Rasul sedang berjalan melihat seekor unta yang kurus kering, perutnya tanpa seolah-olah menjadi satu dengan punggungnya. Saat itu beliau berkata kepada para sahabatnya, "Hendaklah kalian takut kepada Allah, janganlah memperlakukan binatang hingga demikian. Tunggangilah binatang secara baik, dan jika kalian hendak menyembelih maka sembelihlah secara baik." Jadi apabila kita merawat binatang, maka harus kita jaga dengan baik, kita beri makan, jangan kita menyiksa binatang tersebut.
Yang kedua yaitu menyayangi tanaman dan lingkungan hidup. Rasulullah sebagai tokoh rahmatan lil alamin bukan hanya menjaga kelestarian manusia, juga binatang dan alam. Ya, hal ini dapat digambarkan pada saat Rasulullah berperang. Rasulullah melarang untuk merusak tanaman, membunuh binatang, merusak rumah-rumah, bahkan tempat ibadah yang di dalamnya dipakai untuk beribadah, bukan untuk melawan umat Islam. Rasulullah juga sangat menyayangi pohon-pohonan atau tumbuh-tumbuhan. Beliau melarang kaum muslimin untuk menebang sembarangan, terutama pada pohon yang berbuah seperti anggur, kurma, dan lain-lain. Pernah pada zaman dulu Rasulullah pada saat peperangan melarang tentara Islam untuk memusnahkan atau menghancurkan pertanian perkebunan kepunyaan musuh, karena itu adalah sifat yang mubadzir. Ada suatu hadis menerangkan dari Yahya bin Sa'id, sesungguhnya Abu Bakar Siddiq pernah mengutus tentara ke Syam, lalu keluar sambil berjalan kaki bersama Yazid bin Abu Sufyan. Sedang Yazid ketika itu adalah kepala seperempat dari pasukan-pasukan yang dibagi 4. Nah, maka katanya, sesungguhnya aku berwasiat kepadamu dengan 10 hal. Yang pertama, jangan membunuh perempuan, jangan membunuh anak-anak, jangan membunuh orang tua yang sudah pikun, jangan menebang pohon yang sedang berbuah, jangan merobohkan bangunan, jangan menyembelih kambing dan unta kecuali sekedar untuk dimakan. Jangan merusak pohon kurma, jangan membakar pohon kurma, jangan berkhianat, dan jangan menjadi pengecut. Hadis riwayat Malik. Nah, bisa disimpulkan bahwa memelihara dan membangun lingkungan hidup di permukaan bumi ini adalah ajaran yang penting dalam Islam. Dan sebaliknya, mengadakan kerusakan di muka bumi sangat dilarang dan dimurkai Allah. Sebab itu, binatang, tumbuhan, dan benda tidak bernyawa pun semuanya adalah milik Allah. Dalam Al-Quran surat Al-Qasas dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tabghil fasada fil ard, innallaha la yuhibbul mufsidin. Artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran surat Al-Qasas ayat 77. Baik anak-anakku, sampai sini dulu penjelasan dari Ibu. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.